Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Permana. Perkenalkan, nama saya Maldi Makfilah. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Alamsyah. Kami dari kelas 11 IPA 3 akan menjelaskan mengenai 3 bidang hubungan internasional Indonesia dengan negara lain. Yang pertama, dalam bidang hukum dan HAM yang akan dibacakan oleh Saudara Fadil. Yang kedua, ada hukum bidang ekonomi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang ketiga, ada bidang pertahanan dan keamanan yang akan dibacakan oleh Saudara Aldi. Untuk yang bidang pertama, hubungan kerjasama Indonesia dan Tiongkok mengenai hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan Menteri Kehakiman Tiongkok Wu Alying menandatangani nota kesepahaman terkait kerjasama kedua negara dalam bidang hukum dan HAM. Menandatangani kerjasama itu berlangsung di Gedung Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat tanggal 17 bulan 6 2016. Beberapa penguatan kerjasama di bidang lembaga pemasyarakatan, mutual legal assistance (MLA), dan kerjasama di bidang perundang-undang, kata Yasona. Peningkatan kerja sama bilateral antara Kemhumham dengan Kementerian Kehakiman Tiongkok, sejalan dengan tujuan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Republik Rakyat Tiongkok pada Maret lalu. Saat itu Presiden Jokowi menyepakati peningkatan kerjasama bidang strategis untuk mewujudkan kesetaraan, kedaulatan, keterikatan, dan koordinasi antara dua negara. Kunjungan Menteri Kehakiman Tiongkok merupakan kunjungan balasan dari kunjungan ke Humham ke Beijing saat pelaksanaan organisasi konsultasi legal Asia Afrika ALKO pada April 2015. Pertemuan tersebut diadakan dalam rangka memperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika, 70 tahun berdiri PBB, dan 70 tahun kemenangan perang anti-fasis dunia. Pada pertemuan hari ini, Yasona meminta pemerintah RRT untuk mendorong otoritas Hong Kong membantu menyelesaikan kasus Bank Senturi. Kata dia, aset Bank Senturi masih dibekukan oleh otoritas Hong Kong. Kendati di Hong Kong ada MLA, kami meminta bantuan Kementerian Kehakiman Tiongkok agar mendorong otoritas Hong Kong dalam kasus Bank Senturi. Kami berharap dengan kerjasama, pengertian, dan dukungan pemerintah Tiongkok, kasus ini bisa dituntaskan, papar Yasona. Yasona juga meminta pemerintah Tiongkok untuk mendukung draft guidance yang dibuat pemerintah terkait polusi laut. Kami meminta Kementerian Tiongkok untuk mendukung draft guidance yang ada tentang pencemaran lingkungan di laut. Selanjutnya, dalam bidang kedua mengenai bidang ekonomi, hubungan kerjasama Indonesia dan Australia. Pada sejarahnya, Australia dan Indonesia telah menjadi negara yang mempunyai letak geografis yang cukup strategis. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama di antara kedua negara tersebut telah terjalin sejak tahun 1971 di Canberra, Australia. Hubungan dari kedua negara ini diperkuat dengan adanya Joint Declaration of Comprehensive Partnership hingga pada akhirnya berhasil mendorong dan memperkuat kerjasama antara Australia dengan Indonesia. Karena melihat adanya kerjasama dan hubungan yang baik di antara kedua negara ini, terkhususnya di bidang ekonomi, pada akhirnya membuat Indonesia memutuskan agar semakin memperkuat hubungan kerjasamanya dengan Australia guna bisa meningkatkan ekonomi. Adapun bentuk wujud dari kerjasama itu terlihat pada tahun 2010 yang dimana terdapat IACPA atau disebut Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Menteri Keuangan Australia Trisur Josh Frydenberg dan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati menandatangani Memorandum of Understanding
MOU di gedung Parlemen Australia di Canberra. MOU tersebut dilakukan untuk mengimplementasikan kerangka kerjasama untuk membuat kebijakan bilateral dan tukar-menukar teknologi yang sudah dilaksanakan sejak 12 tahun yang lalu. Pejabat tim Indonesia dan Australia telah menyelesaikan negosiasi perdagangan bebas. Frydenberg menyatakan telah berdiskusi dengan Sri Mulyani tentang perjanjian perdagangan bebas dan menandatangani perjanjian penting. Sementara itu, Sri Mulyani menyebut pertemuannya dengan Frydenberg sangat produktif dan optimis. Hubungan bilateral kedua negara akan berjalan positif. Jadi, kami juga akan memanfaatkan ini dan memiliki kerjasama dan hubungan yang sangat kuat dengan Global Infrastructure Hub. Dengan itu, saya ingin menyampaikan kembali penghargaan dan terima kasih atas dukungannya, terutama dukungan pemerintah Australia kepada Indonesia untuk persiapan kepresidenan G20 tahun depan, ungkap kedua Menhu. Pada sesi akhir pertemuan, delegasi Indonesia dan Australia menyetujui pentingnya nilai dialog berkelanjutan antara kedua mitra strategis dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, dan sejahtera. Untuk itu, Indonesia dan Australia memiliki komitmen pertemuan Indonesia-Australia atau disebut ETIMM digelar setiap tahun sejalan dengan komitmen dalam Joint Statement Indonesia-Australia Annual Leaders Meeting atau ALM tahun 2020. Selanjutnya bidang ketiga, bidang pertahanan keamanan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Arisudin Selasa 30 bulan 3 melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Jepang YN Yoshihide Suga di Tiongkok, Jepang. Kunjungan kehormatan kepada PM Jepang ini merupakan bagian dari rangkaian lewat menahani Republik Indonesia ke Jepang. Dalam lewatan ini menahan Republik Indonesia juga melaksanakan pertemuan 2 kali, yaitu pertemuan bersama antara Menteri Luar Negeri Menteri Republik Indonesia. Perdana Menteri Suga menyambut baik kunjungan Menteri Luar Negeri Retno dan Menteri Pertahanan Prabowo ke Jepang serta menyampaikan harapan bahwa perjanjian antara pemerintahan Jepang dan pemerintahan Republik Indonesia tentang pengalihan alat dan teknologi pertahanan yang ditandatangani pada hari yang sama Selasa 30 bulan 3 akan menjadi landasan kerjasama keamanan yang lebih dalam antara kedua negeri. Dalam pertemuan ini kedua belah pihak sepakat untuk mempromosikan kerjasama keamanan dan pertahanan termasuk pengalihan alat dan teknologi pertahanan. Pada pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia Jepang 2+2 tahun ini telah dibahas beberapa topik di bidang pertahanan. Salah satu topik yang dibahas adalah kebijakan negeri tentang modernisasi alutsista Indonesia dan pembangunan industri pertahanan nasional. Untuk mendukung misi tersebut perlu membangun jaringan yang lebih luas dan kerjasama internasional dengan negeri sahabat seperti Jepang. Dalam kegiatan 2+2 ini menahani
Republik Indonesia juga mendatangi perjanjian kerjasama alutsista dan teknologi yang menandai dimulai kerjasama antara industri pertahanan Indonesia dan Jepang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.